wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anakku SMP Ibnu Hajar Boarding School, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita. Maka dengan nikmat ini wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam yang tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah kita mengenal Islam, iman. Kemudian pada hari ini anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari makna syahadah anna Muhammad Rasulullah. Seperti yang antum ketahui bahwa kita sudah mempelajari makna syahadah alla ilaha illallah, yaitu aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita akan mempelajari syahadat yang kedua, yaitu syahadah anna Muhammad Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Oleh karena itulah amalan kita, ibadah yang kita lakukan itu diterima haruslah memenuhi kedua syarat ini, yaitu syahadah la ilaha illallah, yaitu ikhlas kepada Allah. Kemudian syahadah anna Muhammad Rasulullah, amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu, kita akan masuki materi. Hari ini kita akan membahas tentang makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah anna Muhammad Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Tentu setiap kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kita apa konsekuensi kita beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijelaskan di sini, antum perhatikan, dijelaskan makna syahadah anna Muhammad Rasulullah. Dijelaskan di sini al-i'tirafu batinan wa zahiran, yaitu kita mengenal, kita mengakui dengan batin kita, batinan dengan batin, batin itu hati. Ya, artinya kita meyakini dan mengakui Nabi Muhammad dengan hati kita. Wa zahiran, dan anggota badan kita, amalan kita, zahir kita. Kita meyakini, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Annahu Abdullahi wa Rasuluhu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Ini Abdullah, hamba Allah. Kemudian wa Rasuluhu, dan utusannya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Nabi Muhammad itu diutus? Ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, kepada seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya manusia, kepada bangsa jin Allah Subhanahu wa taala pun mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini wal amalu bi muqtada dzalika min ta'atihi. Kemudian konsekuensi kita yang beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'atuhu, min ta'atihi fima amar. Ya. Kita menaati perintahnya. Ya, kita mentaati segala perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa tasdiquhu fima amar. Ini konsekuensi yang kedua dari beriman terhadap Nabi Muhammad adalah kita membenarkan segala apa yang dia kabarkan.
Rasulullah mengabarkan tentang akhir zaman. Rasulullah banyak mengabarkan tentang akhirat. Rasulullah banyak mengabarkan tentang perihal-perihal yang akan terjadi di hari kiamat, di akhir zaman. Itu semua wajib kita mengimaninya dan membenarkannya apabila itu adalah sahih. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga adalah wajtinabu manaha anhu wazajar. Ini ya, wajtinabu manaha anhu wazajar, dan menjauhi segala apa yang dia larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara. Ya, hendaklah kita beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Ya, artinya di sini kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Inilah 4 konsekuensi. Yang pertama, kita mentaatinya segala apa yang diperintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, dan kita membenarkan segala apa yang dia kabarkan, wajtinabu manaha anhu wazajar, dan menjauhi segala apa yang dia larang, wa alla yu'badallah illa bima syara, dan hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan apa yang dia syariatkan. Berkaitan dengan ini Rasulullah menegaskan, manaha anhu manahaitukum anhu fajtanibuh. Ya, Rasulullah mengatakan, dan apa-apa yang aku larang oleh kalian, ya, apa saja yang aku larang jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kerjakanlah semampumu. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, ini slide di berikutnya arti dari slide yang pertama. Ya, ini slide yang ini arti dari yang pertama tadi. Ini ya, nanti antum bisa. Nah, ini slide-nya. Sudah? Ya. Kemudian setelah tadi kita mengetahui makna dari syahadah anna Muhammad Rasulullah dan konsekuensi kita beriman terhadap Rasulullah, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah arkan syahadah anna Muhammad Rasulullah, yaitu rukun. Ya, ada 2 rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ya, syahadatu anna Muhammad, syahadah anna Muhammad Rasulullah ini memiliki 2 rukun. Ya, seperti syahadah alla ilaha illallah itu ada 2 rukun, begitu juga dengan syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini rukun yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, Rasul Allah, yaitu utusan Allah. Maknanya adalah annallaha ba'atsahu bil haqq ilal jinni wal ins. Ya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran kepada bangsa jin dan manusia. Fawajaba alaihim ayyuti'uh wala ya'suh. Ya, maka wajib bagi mereka, yaitu bangsa jin dan manusia, untuk mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Nah, adapun rukun yang kedua, ar-ruknul tsani anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Ini wajib kita imani. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Ya, jadi dia sama dengan manusia lainnya. Wa maknaha, dijelaskan di sini. Adapun maknanya, annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun makhluk. Ya, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam basyar, ya, manusia biasa, makhluk, ya, seperti makhluk lainnya. Fala yajuzu ayyad'u, ya, au yustaghasu bih, maka tidak boleh kita berdoa, minta, beristighosah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti dari slide yang kedua tadi, ya, yang rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah. Nanti antum bisa catat artinya ini. Itulah dalilnya. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Ini dalilnya, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Rasulullah, yaitu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia orang adalah keras terhadap orang-orang kafir. Jadi seorang muslim, ya, harus tegas, ya, harus tegas, ya, terhadap orang-orang kafir, ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Artinya kita sesama muslim hendaklah kita saling berlemah lembut, ya. Kemudian dalil yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah, Abdullah. Allah mengatakan alaisallahu bikafin abdah. Ya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Artinya di sini kalau hanya Allah Subhanahu wa taala cukup, berarti kita tidak perlu meminta dan memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, kita wajib meyakini dan meyakini dan mengakui Nabi Muhammad SAW dengan batin kita, hati kita yang paling dalam harus mengakui itu. Kemudian perilaku kita haruslah kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian tadi ada 4 konsekuensi, ya, kita beriman atau makna dari syahadah anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir tadi, rukun dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah itu ada 2. Rukun yang pertama, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah, yaitu utusan Allah. Kemudian rukun yang kedua, Abdullah, yaitu hamba Allah. Oleh karena itu jelaslah bagi kita, ya, terhadap syahadah anna Muhammad Rasulullah ini adalah kita meyakini dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, ya, dan tidak meminta pertolongan setelah kematian beliau SAW, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Maka hendaklah kita memohon dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.